Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang hubungan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sebelum memulai materi, saya ingin memperkenalkan nama kelompok saya sendiri. Kami dari kelompok 3, anggota pertama, saya sendiri, Roni Alfredo Hasidian Suatang. Yang kedua, Jahro Atiko. Yang ketiga, Indah Mauliawati. Yang keempat, Hafiatul Zana. Untuk membaca materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua akan disampaikan oleh Winda Maulidawati, materi ketiga akan disampaikan oleh Hafiatul Zana, dan materi keempat akan disampaikan oleh Jarol Atiko. Baik, untuk materi pertama akan saya sampaikan. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Pertama, pengertian negara. Negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari sekelompok orang. Namun, untuk dapat disebut sebagai negara, wilayah yang ditinggali penduduk tersebut juga harus mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, sebuah negara yang sudah berdiri tegak harus juga memiliki undang-undang sendiri untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pengertian warga negara. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasar keturunan, tempat lahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Poin ketiga, adapun hubungan warga negara dan warga negara, yaitu negara harus memenuhi hak warga negaranya. Sementara itu, warga negara juga harus menyelesaikan tugas sebagai warga negara yang baik, barulah dapat hak warga negara. Dan adapun juga hubungan negara dan warga negara yang kedua, yaitu negara memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga negara. Tidak perlu pemaksaan atau aturan resmi yang mewajibkan warga negara tetangga negaranya. Karena hubungan emosional yang kuatlah, warga negara tentunya tidak akan terima bila negaranya mengalami keadaan buruk. Baiklah teman-teman, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah yang mutlak dimiliki oleh setiap orang lain dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kemudian pengertian dari kewajiban. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Yang isinya yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang terdapat pada pasal 28A. Yang ketiga yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang terdapat pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat yaitu hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima yaitu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia yang terdapat pada pasal 28C ayat 1. Kemudian hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Kemudian yang terakhir yaitu hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1.
Kemudian, kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua yaitu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga yaitu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kemudian, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dengan menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan yang terakhir yaitu wajib ikut serta dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha, pertahanan, dan keamanan negara. Baik, selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hak negara atau pemerintah meliputi yaitu 1. Menciptakan peraturan dan undang-undang untuk ketertiban dan keamanan. Yang kedua, melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku. Nah, hukum mempunyai sifat yang memaksa. Begitupun pemerintah berhak untuk memaksa warga negara agar taat kepada hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu kewajiban negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Melindungi wilayah dan warga negara. Selanjutnya yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama. Nah, jadi warga negara juga mempunyai kewajiban. Negara juga mempunyai kewajiban menjamin kemerdekaan pemeluk agama, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya yaitu membiayai pendidikan dasar, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran belanja negara dan daerah. Jadi tidak hanya terus-terusan memenuhi anggaran belanja negara, tetapi juga wajib memprioritaskan anggaran pendidikan, yaitu minimal 20%. Selanjutnya itu memajukan pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan sistem jaminan sosial, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional, menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak, memelihara fakir miskin. Nah, di sini juga pemerintah wajib memelihara para fakir miskin, tetapi tidak semua fakir miskin terlindungi dan tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak. Misalkan puskesmas di setiap desa. Nah, itu pemerintah juga wajib menyediakan karena kebanyakan di pelosok daerah jarang adanya fasilitas kesehatan sehingga banyak sekali orang yang kesulitan untuk mencari layanan kesehatan. Yang keempat ada pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Artinya, untuk pengamalan Pancasila ini, kita harus memahami, mengerti akan tentang Pancasila ini dari segala aspek, dari pengertian, konsep, sejarah, dan lain-lain. Yang kedua,
pedoman pelaksanaan semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, ketika Pancasila ini sudah teramalkan dengan baik, maka tujuan negara ini bisa tercapai. Dan sebaliknya jika pengamalan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik, maka tujuan Indonesia ini belum dikatakan bisa tercapai. Lalu yang ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Nah, untuk dalam mensosialisasikan Pancasila, pemerintah harus memberikan pelayanan seperti kita ingin mengkritik aturan pemerintah, rancangan undang-undang, nah agar perancangan ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.